Halo guys, kembali lagi di channel Berkastor, dan di video kali ini saya akan review iPhone 11 Pro Max di tahun 2020. Apa saja sih kelebihannya dibandingkan seri iPhone sebelumnya? Buat yang penasaran, ikuti terus video ini. iPhone 11 Pro Max ini dirilis di akhir tahun 2019, berarti baru 1 tahun yang lalu ya guys. Itu artinya performa dari iPhone ini tentu masih sangat handal sekali. Ngomongin iPhone 11 Pro Max pasti sudah tidak asing lagi dengan 3 biji kamera pada bagian belakangnya ini ya, karena ini merupakan ciri khas dari seri iPhone tipe ini. Sebelum kita membahas apa saja kelebihan dari kamera iPhone 11 Pro Max ini, kita akan bahas bodi materialnya terlebih dahulu. Untuk bodi material di iPhone 11 Pro Max ini menggunakan bahan kaca ya pada bagian belakangnya. Namun bedanya di sini kacanya dop ya. Nah, jadi keuntungannya di sini dengan kaca dop ini tidak akan ada bercak tangan lagi di bagian belakang iPhone yang kita pakai. Walaupun demikian, karena ini bahannya kaca, tentu saja jika jatuh tentu akan bisa pecah juga ya. Jadi kalian harus berhati-hati dalam penggunaannya dan pastikan kalian juga menggunakan case agar iPhone kalian lebih aman. Jika kita ke bagian depan, untuk desainnya masih terlihat sama ya dengan seri iPhone sebelumnya, di mana ada poni pada bagian atas layarnya, dan ini juga merupakan ciri khas ya yang dimulai dari iPhone generasi ke-10, di mana untuk poni ini terbenam ada kamera depan dan Face ID. Dan untuk ukuran layar di iPhone 11 Pro Max ini ukurannya adalah 6,5 inch dengan layar Super Retina XDR. Layar pada iPhone 11 Pro Max ini sudah menggunakan panel OLED ya. Dan untuk hasil gambarnya tentu tidak perlu kita ragukan lagi dan kualitasnya sangat tajam guys. Dan sekarang kita akan ngomongin kamera belakang dari iPhone 11 Pro Max ini ya. Dan ini juga sekaligus menjadi ciri khas dari iPhone seri ini. Ada 3 buah kamera pada bagian belakangnya. Nah, untuk 3 buah kamera di iPhone 11 Pro Max ini masing-masing beresolusi 12 megapiksel ya. Buat kalian yang belum tahu, sebenarnya untuk 3 buah kamera ini memiliki fungsi yang berbeda-beda guys. Yaitu yang pertama adalah wide, dan yang kedua adalah telephoto lens, dan yang ketiga adalah ultra wide. Nah, yang ultra wide inilah yang baru yang ada di iPhone 11 Pro Max ya. Di iPhone 10 dan iPhone XS seperti kita tahu ada 2 buah kamera ya, yang hanya ada fitur wide dan telephoto. Nah, di iPhone 11 Pro Max ini ada 1 buah tambahan fitur, yaitu kamera ultra wide. Jika kalian pernah menggunakan GoPro, hasilnya akan seperti itu ya. Gambarnya melebar, dan saya langsung saja contohkan gambarnya seperti ini. Ini dia mode standar dari kamera iPhone 11 Pro Max ya. Dan ini dia mode wide-nya. Nah, terlihat lebar kan guys. Nah, inilah yang membedakan kamera iPhone 11 Pro Max dengan iPhone seri sebelumnya ya, atau iPhone X. Ada 3 kamera di sini atau 3 lensa standar, tele, dan lensa wide. Ini keren banget guys, cocok banget buat kita untuk menampilkan gambar yang lebih lebar. Dan untuk pengoperasian kameranya kita akan melihat 3 buah switch icon ya, atau tombol untuk memindahkan lensa yang ingin kita gunakan. Nah, untuk 0,5 kali ini itu artinya kita menggunakan lensa wide, dan untuk 2 kali menggunakan lensa telephoto, dan untuk lensa 1 kali itu adalah lensa standarnya yaitu lensa wide. Dan untuk resolusi yang dihasilkan saya lihat masih sama ya dengan seri iPhone sebelumnya yaitu iPhone X. Di sini kita bisa merekam gambar dengan kualitas maksimal di 4K 60 fps. Dan seperti biasa saya menggunakan Full HD ya, 1080 dengan frame rate 60 fps agar filenya tidak terlalu besar dan gambarnya juga tetap jernih ya. Dan untuk kualitas fotonya masih terlihat sama ya, seperti seri iPhone sebelumnya, yaitu ada fitur portrait. Dan untuk kamera depan sekarang sudah 12 megapiksel ya, dan sudah mendukung portrait mode. Lalu untuk pilihan warnanya ada 4 jenis ya, ada silver, ada gold, ada grey, dan midnight green yang saya gunakan di video ini.
Dan untuk spesifikasi dan performanya, iPhone 11 Pro Max ini sudah menggunakan chipset yang terbaru dari Apple ya, yaitu chipset A13 Bionic Neural Engine dengan generasi ketiga. Jika kita baca di situs resminya, katanya chipset ini lebih cepat 20% dibandingkan chipset sebelumnya ya, A12 yang ada di iPhone XS dan XS Max. Dan untuk RAM-nya, iPhone 11 Pro Max ini memiliki RAM 4 GB ya. Dan untuk kapasitas baterai sepertinya sudah ditingkatkan lagi. Kapasitas baterai di iPhone 11 Pro Max ini adalah kurang lebih 3900 ya, 3969 mAh yang sepertinya sudah bisa kita gunakan cukup untuk satu hari ya. Nah, buat kalian yang pengen beli iPhone 11 Pro Max ini untuk kebutuhan gaming misalkan ya, dan ingin menggunakan untuk bermain game PUBG Mobile, tentu saja untuk performa tidak perlu kita ragukan lagi, dan baterai sepertinya juga cukup kuat ya untuk tipe iPhone ini karena harganya juga paling mahal. Dan untuk di video kali ini saya akan coba tes main PUBG Mobile menggunakan iPhone 11 Pro Max ini. Untuk resolusi di gamenya kita bisa gunakan dengan resolusi yang paling tinggi ya, yaitu di XDR dengan frame rate ekstrim, dan tidak ada masalah dengan menggunakan resolusi tinggi tersebut, semuanya tetap lancar ya. Namun cuma dengan menggunakan resolusi yang tinggi seperti ini tentu saja kita membutuhkan konsumsi baterai yang lebih besar. Nah, demikian review singkat tentang iPhone 11 Pro Max di tahun 2020 sekaligus pengalaman saya menggunakan iPhone ini. Nah, kesimpulannya apakah iPhone ini layak untuk kita beli? Ngomongin masalah harga iPhone ini tergantung murah atau mahal itu relatif ya, tergantung orang yang pengen beli. Mungkin sebagian orang akan mengatakan harga iPhone ini mahal, namun sebagiannya lagi tentu masih mempertimbangkan dan ingin membeli iPhone 11 Pro Max ini. Tergantung tujuan dari kita masing-masing. Misalkan dalam berbagai hal saya temukan iPhone 11 Pro Max ini lebih banyak dibeli oleh para pemilik toko-toko all shop ya, yang bisa digunakan untuk foto-foto produknya, ataupun para gamer ya yang ingin membeli iPhone ini yang digunakan untuk membuat konten gaming atau video live streaming gaming yang tentu saja itu bisa menghasilkan uang. Dan ada juga orang yang pengen beli iPhone 11 Pro Max ini ya karena pengen beli aja, jadi tidak ada alasan apapun, hanya pengen beli dan ingin menggunakan generasi iPhone terbaru. Itu sah-sah saja ya, tergantung bagaimana keuangan kita masing-masing. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah iPhone ini layak untuk kita beli atau tidak? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. By the way, thank you guys sudah nonton video ini sampai habis, dan lihat juga video-video saya lainnya tentang review iPhone ya. Ada dari iPhone SE, iPhone 6, iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS lengkap ya ada di channel ini. Jadi kalian buka saja channel ini dan lihat-lihat video saya sebelumnya. Atau mungkin kalian pengen gunakan iPhone ini untuk membuat game live streaming, kalian juga bisa lihat tutorialnya di video saya sebelumnya ya, tentang cara melakukan live streaming gaming menggunakan iPhone dan aplikasi-aplikasi yang digunakan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.